Apa-apa sih. Terima kasih. Aduh. Oke, langsung kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati rekan dan rekanita dari pimpinan komisariat Madinah Al-Qomar, pimpinan komisariat Tahfizul Quran Nurul Qalil. Yang saya hormati juga pimpinan cabang Ibnu IPPNU Kecamatan Bontang Utara, beserta para ketua PAC, ketua PK, ya. Kemudian yang saya hormati juga, saya banggakan pengurus cabang, ya, pengurus cabang. Dan yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai juga ketua pengurus cabang IPPNU Kota Bontang, Nurul Sani Mukarramah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengadakan rakercap atau rapat kerja cabang yang pertama dengan judul membentuk kader yang loyalitas dan berkualitas. Tepuk tangan dulu lah. Ini siapa ini yang buat judul ini? Siapa? Badar kah? Dapat dari mana, Dar? Oke, sebelum kita mulai rakercap, mungkin saya jelaskan sedikit apa itu rakercap ya. Jadi rakercap itu adalah rapat kerja cabang, ya singkatannya itu. Jadi rakercap ini programnya PC, namanya rakercap, rapat kerja cabang. Kalau rakerancap baru program kerjanya anak cabang. Nah, rakercap ini diadakan minimal 1 tahun sekali, ya, atau 1 periode sekali lah. Itu harus diadakan. Nah, isinya itu apa? Nah, isinya ini tentang membahas program-program kerja dari masing-masing departemen, ya, atau yang mempunyai jabatan. Jadi nanti dibagi beberapa komisi, masing-masing komisi nanti diskusi baru membicarakan tentang program kerja. Setelah itu baru nanti ada perwakilan yang menjelaskan. Seperti itu. Nah, rakercap ini sebenarnya nggak sesimpel ini, ya, karena kita baru pertama kali, jadi saya buat simpel saja. Rakercap itu ada sambutannya juga, ada pembawa acaranya juga, ada sambutan dari ketua PCNU, kayak gitu. Jadi nggak sesimpel ini. Seperti itu. Baru itu di rakercap itu nanti ada rapat pleno 1, baru apa ya? Apa yang dipanggil dan sebagainya. Jadi nggak sesimpel ini ya. Cuma karena kita baru pertama kali, saya buat simpel saja. Intinya dari rakercap itu adalah membahas program kerja dari masing-masing departemen dan yang mempunyai jabatan. Dan rakercap ini sebenarnya dipanggil tuh anak cabang, itu pun perwakilan. Tapi karena kalian baru terbentuk, jadi PK maupun anak cabang itu diajak gabung. Seperti itu. Nah, itu terkait rakercap. Jadi nanti ini masing-masing komisi ya, komisi 1 lekas, komisi A itu apa? Komisi umum, komisi A pengembangan organisasi, komisi B pendidikan dan pengkaderan, komisi C olahraga dan budaya, komisi D jaringan pesantren dan komisariat, komisi E komunikasi humas, F G H I. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kalian diskusi. Saya kasih contoh aja ya. Misalnya nanti bagian kaderisasi, ya. Jadi di rakercap itu nanti ada 2 program. Ada program wajib sama program unggulan. Nah, program wajib itu yang seperti apa? Program wajib itu yang
harus diadakan 1 tahun sekali. Dan itu program itu ada di peraturan organisasi atau anggaran dasar rumah tangga. Nah, contohnya seperti Makesta, Diklatama, Rakercap, rapat pimpinan dan yang lainnya. Itu ada dan itu harus memang diadakan kalau bisa. Nah, baru yang kedua adalah program unggulan. Nah, program unggulan ini adalah program yang tidak diwajibkan 1 tahun itu diadakan, atau bisa dibilang event, atau bisa dibilang rutinan. Kayak gitu, misalnya Lekas Lembaga Kewirausahaan itu dia membuat program unggulan, programnya poin pelajar. Jadi nanti dia buat kalian dibagikan ke anak IPB PPNU sehingga mendapatkan dana. Jadi itu setiap bulan mutar terus. Nah, itu program unggulan. Nah, saya kasih contoh lagi. Komisi G, tim cyber, tim sosial media, ya. Itu nanti dia buat program, akan buat film, misalnya, walaupun filmnya belum jadi-jadi. Nanti katanya mau buat film, nah itu termasuk program. Kan tahun depan nggak buat film nggak apa-apa. Nah itu yang disebut program unggulan, seperti itu. Nanti siapa tahu tim cyber mau buat podcast, nah itu nggak apa-apa. Itu kan nggak ada di dalam peraturan. Itu yang disebut program unggulan. Contoh lagi, misalnya jangan dicontoh banyak-banyak katanya. Atau enggak seperti ini, kaderisasi. Kaderisasi itu dia nanti ketua saya mau buat ngopi kaderisasi. Jadi nanti berbincang-bincang tentang organisasi, itu bisa juga. Atau rutinan, yasinan, tahlilan, seperti itu. Ya, itu yang dimaksud program unggulan dan yang dimaksud program wajib. Kalau CBP, KPP kan nanti program wajibnya di Kelatam. Nah, itulah inti sebenarnya dari Rakercap. Intinya kayak gitu. Ya. Mungkin ini siapa yang datang? Komisi A. Itu yang depan itu. Sampingnya Enzu. Belakangnya lagi itu. Belakangnya lagi. Oh, ini yang Badar. Mundur. Hilma, mundurin satu bangku PC-nya paling depan. Iya, paling depan dulu. PC paling depan. Ya, jadi PC paling depan ya, karena dia tingkatan yang paling tinggi di Kota Puteng, jadi PC paling depan. Jadi rekan dan rekanita, jadi nanti Rakercap ini kalau kita sudah punya program, jadi tujuan organisasi kita jelas, tidak langlinglu, ya kan? Misalnya nanti dari kaderisasi PAC, dia kan sudah membuat program, tinggal nanti itu dijalankan saja sama ketua. Ketua, saya punya program ini, set dijalankan, tinggal tentukan hari, tanggal, bulan, selesai sudah. Ya kan? Jadi nanti di rapat selanjutnya itu tinggal membahas apa yang sudah diprogramkan ini. Jadi nggak bingung. Ya pada nanti rapat terus kan, muter terus. Iya. Jadi Rakercap ini itu memang program kerja untuk 1 tahun atau 1 periode. Jadi kalian sudah ada schedule-nya. Seperti itu, ya kan? Kan selama ini pimpinan cabang maupun pimpinan komisariat ini bingung ini mau buat program apa. Nah, sebenarnya program itu nggak usah yang berbentuk event besar. Saya sama ketua IPP ya, Mbak Nurul, itu memang kita jarang membuat event besar. Bukan berarti kita nggak bisa membuat event besar, enggak. Tapi di zaman saya, di masa hikmat saya ingin membuat fondasi yang kuat. Buat apa kita membuat event besar kalau goalnya itu nggak ada buat organisasi seperti itu. Jadi dulu masa hikmatnya Ketua Jo itu kita membuat event besar terus. Kalian bisa lihat sendiri di Instagram, walaupun Instagramnya hilang. Itu kita dulu membuat gibiar, muaram, baru buat apalagi ya, baksos dan yang lainnya itu besar itu. Nah dananya juga besar, tapi goalnya atau feedbacknya ke organisasi itu nggak ada.
Tapi kalau dikenal masyarakat, ya dikenal masyarakat. Cuma untuk kokohnya organisasi tidak ada. Ini baru-baru aja kita ngadakan rakercap, baru-baru aja ada pengurus harian, baru membentuk tim cyber dan yang lain, itu baru aja di masa hikmat ini. Bukan berarti saya bagus, enggak. Organisasi ini sudah bagus, cuma saya menjalankan itu saja sama anggota-anggota yang lain. Seperti itu. Nah, dari saya hanya minta dari PC, ya, dengarkan dari PC, saya hanya minta program unggulan. Nggak usah program wajib. Karena kalau program wajib itu pasti membutuhkan dana yang besar. Dan juga kita terkendala di biaya. Kita tahu sendiri kemarin di Makesta, PC itu ke Pak Basri, ke wali kota, ketemu berdiskusi gini-gini. Ya kita nggak dikasih sumbangan dana, cuma sumbangan kota. Ini yang kesana pasti tahu. Jadi sehingga kita susah mendapatkan dana. Kalau kita minta dana sekarang, sedangkan program wajib kita ini Makesta, kalau kita minta dana sekarang dipakai nih, nanti Makesta kita pakai apa? Sedangkan itu program wajib nomor 1. Kayak gitu. Nah, saya pengurus cabang, saya hanya minta program unggulan, ya, program unggulan. Nah, untuk pimpinan cabang, pimpinan komisariat, ya, monggo, nggak apa-apa, kalian mau buat program wajib, monggo, program unggulan juga monggo, ya. Tapi ya dananya itu kalian harus pikir, seperti itu, ya. Nah, seperti itu program, seperti itu intinya di Rakercap, ya. Jadi kalian sudah siap semua atau masih ada pertanyaan? Ada yang mau ditanya? Dan saya harus ada loh programnya itu. Jangan sampai ketua saya nggak ada program, itu kan aneh. Intinya ada program, kayak gitu. Kan banyak. Intinya kalian berpikir pasti ada aja itu. Oke, mungkin itu aja. Kalau ada pertanyaan yang bisa saya sampaikan, mungkin selanjutnya kita akan mulai diskusinya. Jadi silakan. Ada yang bisa sampaikan? Oke, untuk selanjutnya saya ada yang ingin disampaikan sama Ketua IPP, yaitu rekan kita Nurul. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saya sambung saja ya, langsung aja dimulai rapatnya. Nah, nanti saya berikan sama Ketua IPNU ini waktu sekitar 15-20 menit untuk berdiskusi, mengumpulkan yang akan dilaksanakan 1 tahun ke depan, ya, atau berarti kalau yang PC ini untuk sampai November ke depan, untuk yang PAC komisariat itu dari dibuat SK-nya ya? Dari dibuat SK-nya sampai habis masa jabat itu dibuat. Nah, untuk yang ketua pimpinan komisi ini yang duduk menempati kursi paling depan. Jadi kursi paling depan ini menjadi ketua komisi, memimpin rapat komisi, begitu. Nah, nanti dicatat, terus bisa disampaikan. Nanti dicatat, terus bisa disampaikan oleh ketua komisi bahwa ini adalah kesimpulan dari rapat PC, yang ini yang akan disampaikan oleh PAC. Jadi per komisi bisa dirapatkan, kita beri waktu sekitar 15-20 menit, bisa dirundingkan bareng-bareng. Yang PC bisa membantu pimpinan komisariat dan pimpinan anak cabang, begitu. Jadi ada yang ditanyakan sampai sini untuk ketua komisinya yang akan memimpin rapat komisi? Ada. Komisi umum. Iya, itu mereka gimana sistemnya?
apa gimana? Ulangi Ki, ulangi Ki. Kami komisi umum ketua sekretaris dan bendahara. Terus di sana itu nggak ada PC-nya. Oh, PC-nya nggak ada. Mereka membahas apa? Oke, kalau PC memang saya ketua, sekretaris dan bendahara itu memang Rangkap. nggak ada karena kita merangkap jabatan. Nah, jadi pertanyaan untuk ketua, sekretaris dan bendahara membahas apa? Ya membahas program kerja juga. Ketua nanti membahas program kerja, bendahara juga membahas program kerja, sekretaris juga membahas program kerja. Nah, saya kasih contoh satu ya. Saya ngasih contoh satu, misalnya sekretaris. Nanti dia akan membahas ketua untuk selanjutnya untuk 2 bulan ke depan. Saya akan mendata anggota saya. Maksud Rizky bukan begitu. Iya gitu kan? Bukan. Apa? Maksud ketua Rizky itu gimana untuk yang PC, karena kan sekretaris yang bendahara itu nggak ada di komisi umum. Jadi dia ikut rapat yang gimana dia rapat sendiri sesuai divisi komisinya, atau dia nanti gabung dulu ke sana, tapi dia juga bikin rapat sendiri. Intinya ketua PC-nya kayak gitu. Iya. Apakah gabung ke sana atau tidak? Iya. Enggak, kan kalau mereka kan ini karena dibilang setiap komisi kalau bisa PC. Nah, karena di sana ada PC, terus nanti mereka yang mimpin dari PC. Oh, yang mimpin. Terus dia mau bahas apa tadi? Baru yang PC-nya gimana? Mereka bingung. Tapi mereka nggak ada bertanya, nanti nggak bingung. Kalau bingung tanya aja. Nah, nanti yang mimpin siapa ya? Jelas PAC. PAC yang mimpin, ketua PAC mimpin. Kan nanti ada yang maju satu orang menjelaskan, mewakili. Baru kemudian dari pimpinan komisariat programnya begini. Kayak gitu nanti. Nah, dari sekretaris juga PAC yang mimpin. Dari bendahara PAC juga yang mimpin. Jadi kalian disatukan jadi komisi umum. Tapi nanti masing-masing maju, ketua maju satu, kan programnya beda-beda nih. Ketua, bendahara sama sekretaris. Walaupun kalian digabung jadi komisi umum. Oh, yang maju tetap ketua komisi ya. Dia menjelaskan setiap programnya. Oh ya nggak apa-apa kalau misalnya yang mau maju satu orang komisi, tapi panjang menjelaskannya, programnya ketua, sekretaris sama bendahara. Kayak gitu. Ya. Kayak gitu Ki. Tadi. Terus ini kan Departemen Komunikasi Informasi sama Jaringan Pondok Pesantren kan cuma satu orang, bisa digabung satu ranah aja kok dia. Digabung sama. Digabung Dila sama ini. Komisi dia sama komisi. Dia satu ranah aja dia berbaca. Digabung lagi sama digabung. Ayo digabung. Enggak digabung. Ya sudah nggak usah. Setiap komisi beda-beda, sendiri-sendiri. Kaderisasi sama organisasi kan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri, organisasi sama kaderisasi. Cuma nanti kalau misalnya kalian mau diskusi ya diskusi saja. Cuma nanti yang maju ya tetap satu orang karena departemennya beda. Oke. Iya, kalau yang PC sampai bulan November. Kalau yang PAC sama PK sampai masa habis jabatnya habis. Jadi gini rekan dan rekan kita. Jadi gini. Nah, misalnya saya minta minimal satu saja lah program unggulan itu. Kecuali yang PAC loh ya. Nanti kan banyak nih digabung-gabung kan berapa bulan nanti itu. Misalnya dari Departemen Pendidikan Kaderisasi satu program, baru Humas satu program. Kan setiap bulan pasti ada aja program itu. Oke. Diulangin aja sebenarnya ya. Nanti mereka habis. Intinya gini aja sudah. Saya minta minimal 2 program lah. 2 program nanti tinggal dipilih saja sama ketuanya. Ini masuknya bulan apa dan yang lain. Nanti ketuanya gitu. Ini maksudnya 2 program ini yang benar-benar harus berjalan kan ya, karena kalau mereka ini berdua program ternyata yang berjalannya cuma satu, itu gimana? Kenapa? Kan dia misalnya nih minimal 2 program, terus ternyata yang Bintang satu wajib satu unggulan. selama dia masing-masing ikuti BPNU misalnya BPN setahun, kalau setahun ini cuma berjalan cuma 1 program, itu gimana? Minta satu wajib 2 bulan.
Ya kalau misalnya yang dijalankan cuma, intinya banyak program yang dijalankan cuma satu, yaitu tergantung ketuanya yang atau enggak PJ-nya dari PC. Bagaimana mengelola program itu, seperti itu. Nah kalau dari saya sendiri, bulan ini masuk program ini, nah bulan depan tuh harus masuk program ini. Jadi kan saya sisa 9 bulan ya, di 9 bulan ke depan itu minimal 1 bulan harus ada program. Kalau misalnya kalian 1 bulan saja itu nggak ada program atau tidak ada kegiatan, minimal kegiatan rutin ya, program unggulan, itu tinggal waktunya saja. Kalian yang pertama malas-malasan, yang kedua organisasi itu akan mati. Itu hanya tinggal waktunya saja. PC itu setiap bulan itu pasti ada kegiatan. PC kan entah itu apa, yang penting keluar pokoknya. Ya dan walaupun di Kelatama nggak jadi. Itu pasti ada aja. Entah itu mikir. Nah kadang saya sama ketua IPP itu ya mikir, ini kedepannya bagaimana. Ini ketua harus mikir, mainkan otaknya, perannya ini. Bukan berarti hanya ketua yang mikir ya, anggota masing-masing departemen itu juga harus mikir. Sehingga nanti departemen organisasi atau yang lainnya itu memberi usulan, ketua yang menentukan kebijakan apakah ini boleh atau tidak. Nah tapi kan susah kalian nih, selama ini aku ngikutin kalian yang PAC ini sudah bagus, cuma bingung ini programnya mau apa. Nah mau nggak mau kalian dipaksa di Rakercap ini harus ada pokoknya idenya itu. Nggak perlu event besar, yang penting ada rutinannya kayak gitu. Oke? Ada lagi? Tanya sebelum kita diskusi. Kita beri waktu berapa? Mintanya kalian berapa? Waktunya? Hah? 20 menit ya? Karena ini panjang pasti nanti, ini 1, 2, 3, 4. Panjang ya? 20 menit, cukup enggak? Capeknya menjelaskan lagi. Ayo. Bingung, jadilah buat program apa? Buat tahu bingung deh. Gak perlu, jadilah, gak perlu event, gak perlu yang lainnya. Intinya kamu berperan sebagai jabatan itu aja. Cuma jangan saya ngirim WA Kang setiap ada info, jangan gitu. Intinya seperti apa ya? Intinya kamu berperan lah dalam situ, nggak perlu program yang besar kayak gitu, ya kan? Masih bingung? Nantilah kamu nanti ada idenya sendiri. HP-nya, rekan Rizky HP-nya. Rekan Ita Maya tolong dulu ambilin HP-nya.